Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karissa Mega Pasha, dan sekarang kita ada di video yang kedua, di mana video yang pertama tadi saya membahas mengenai Mahkamah Konstitusi, dan sekarang saya akan membahas mengenai Mahkamah Agung. Lagi-lagi video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Irfan Khairul Umam yang mengampu mata kuliah Kapitas Lekta Lembaga Negara di Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Nah, kalau tadi mengenai Mahkamah Konstitusi, kita kan juga tidak asing ya dengan Mahkamah Konstitusi karena kita sering dengar beritanya dan sebagainya. Nah, apalagi Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung juga beritanya cukup sering muncul gitu. Entah kita mendengar istilahnya saja Mahkamah Agung, istilah lembaganya saja, atau kita justru juga pernah membaca beberapa kasus atau perkara yang disengketakan di Mahkamah Agung. Nah, seperti biasa kita di next slide akan mempelajari dulu mengenai sejarahnya. Nah, untuk sejarah Mahkamah Agung itu sendiri dibagi dua ya di sini. Maksudnya yang pertama itu sebelum Indonesia merdeka, di mana pada saat itu masih dijajah oleh Belanda, dan yang kedua perjalanan Mahkamah Agung setelah Indonesia merdeka, terutama setelah terbitnya Konstitusi 1945. Nah, untuk yang pertama sejarah Mahkamah Agung ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Jadi ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda itu ada satu lembaga namanya Pengadilan Hugerskov, di mana yaitu dia terdiri dari seorang ketua dan 2 orang anggota, seorang Pokro Jenderal dan 2 orang advokat jenderal, seorang panitera, dan di mana panitera ini juga dibantu oleh seorang panitera muda atau lebih. Nah, kewenangan dari Pengadilan Hugerskov ini adalah yang pertama adalah mengawasi jalannya peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan secara patut dan wajar. Yang kedua, mengawasi perbuatan atau kelakuan hakim serta pengadilan-pengadilan. Yang ketiga, memberi teguran-teguran apabila diperlukan. Yang keempat, berhak meminta laporan keterangan-keterangan dari semua pengadilan baik sipil maupun militer. Dan yang terakhir, kewenangannya adalah sebagai tingkat pertama dan terakhir mengadili perselisihan tentang mengadili baik pengadilan sipil, militer, dan lain-lain. Nah, next slide kita akan mempelajari bagaimana MA ini, maksudnya sejarahnya ketika Indonesia sudah merdeka. Di slide berikutnya. Nah, ini adalah perjalanan MA setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi setelah Indonesia merdeka itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1945 tersebut, Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman. Lalu berpindah kepada tahun 1964 karena terbitnya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964, di mana Presiden dapat turut campur atau campur tangan soal-soal pengadilan. Jadi di sini lembaga kehakiman atau lembaga yudisial ini juga diintervensi oleh lembaga eksekutif. Lalu pada tahun 1970 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 mengenai kemandirian Mahkamah Agung yang masih menjadi kajian akademik. Hal ini dikarenakan tahun 1964 sebelumnya itu Presiden itu dapat turut campur ke dalam soal pengadilan gitu. Nah, next slide. Masih perjalanan mengenai MA setelah Indonesia merdeka. Nah, jadi di sini pada tahun 1988 terjadi reformasi dan melahirkan TAP MPR nomor 10 tahun 1998, di mana agenda yang harus dilaksanakan yaitu adalah pemisahan secara tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif karena sempat tercampur di 1964 tadi. Lalu pada tahun 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan mengembalikan semua badan peradilan kepada Mahkamah Agung yang dikenal dengan One Roof System atau peradilan satu atap, khususnya di ketentuan pasal 11. Nah, next slide juga kita akan membicarakan hal lain soal MA. Nah, MA ini kan pastinya dibentuk tidak cuma-cuma karena MK sendiri tadi kita udah berbicara bahwa MK juga
dibentuk berdasarkan tujuan tertentu gitu. Nah, begitupun MA, apalagi MA ini posisinya sangat krusial gitu di peradilan Indonesia. Nah, tentunya sebagai suatu lembaga negara di bidang yudikatif, nah ia memiliki tugas pokok dan fungsi. Nah, kita akan mempelajari mengenai apa saja tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung itu sendiri. Di next slide. Nah, ini udah muncul ya. Pertama adalah fungsi peradilan. Jadi Mahkamah Agung itu sebenarnya memiliki banyak sekali fungsi dan tentunya yang paling utama dan yang paling krusial adalah fungsi peradilan. Nah, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Nah, di samping itu tugasnya sebagai pengadilan kasasi juga Mahkamah Agung itu berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir. Nah, untuk fungsi peradilan ini juga erat kaitannya dengan hak uji material. Selanjutnya, di next selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi pengawasan. Nah, oke, ini fungsi pengawasannya udah muncul, di mana fungsi pengawasan ini maksudnya Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia. Nah, Mahkamah Agung juga dapat melakukan pengawasan terhadap pertama pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang tentu saja kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, dan yang kedua adalah terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang kegiatan mereka menyangkut peradilan. Nah, selain fungsi pengawasan ini juga kita akan belajar fungsi mengatur di next slide. Nah, jadi fungsi mengatur Mahkamah Agung itu maksudnya Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan lagi bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang emang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari soal fungsi penasihat di next slide. Nah, ini fungsi penasihatnya udah muncul. Jadi fungsi penasihat itu maksudnya Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Hal ini lebih lanjutnya diatur oleh pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Hal ini selanjutnya dibahas oleh Pasal 35, maksudnya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu, kita juga akan mempelajari fungsi administrasi dari Mahkamah Agung di next slide. Oke, jadi ini juga ada fungsi administrasi dari Mahkamah Agung, di mana badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sebagaimana kedudukannya di bawah Mahkamah Agung ya. Jadi Mahkamah Agung itu berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan-pengadilan yang tadi saya sebutkan di atas gitu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir kita juga akan mempelajari fungsi lainnya dari Mahkamah Agung di next slide. Nah, ini jadi ada fungsi lainnya dari Mahkamah Agung, yaitu selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai struktur kerja di Mahkamah Agung.
Nah, ini ada struktur organisasinya ya di Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung itu diketuai oleh seorang ketua Mahkamah Agung dan ia memiliki 2 wakil ketua, yaitu wakil ketua MA di bidang non yudisial dan wakil ketua MA di bidang yudisial. Nah, di mana wakil ketua MA di bidang non yudisial ini membawahi ketua kamar pembinaan dan ketua kamar pengawasan. Nah, kalau misalnya wakil ketua MA di bidang yudisial itu membawahi ketua kamar. Ketua kamarnya ada perdata, pidana khusus, perdata khusus maksudnya, ada juga militer, TUN, dan juga ketua kamar peradilan agama. Nah, sedangkan KMA sendiri dia juga membawahi sekretaris MA dan juga panitera MA, di mana panitera MA di bawahnya juga ada panitera muda, dan juga untuk sekretaris MA membawahi bidang-bidang lainnya seperti di Bagan. Nah, oke, kita akan next slide. Nah, jadi ini penjelasannya ya mengenai Bagan yang tadi, di mana setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal 24 UUD 1945 disebutkan bahwa badan peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung RI. Untuk pertama kalinya susunan Mahkamah Agung itu terdiri dari ketua, wakil ketua, anggota-anggota, panitera, dan kepala tata usaha negara. Nah, tapi selanjutnya di pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 1985 tentang Mahkamah Agung, susunan Mahkamah Agung itu terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris jenderal. Sedangkan susunan kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan pasal 18 UU 14 1985 dipimpin oleh seorang panitera dan dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, dan beberapa orang panitera pengganti. Next slide. Nah, dalam menjalankan tugasnya, panitera atau sekretaris jenderal ini dibantu oleh wakil panitera di bidang administrasi peradilan dan wakil sekretaris administrasi umum, dan panitera atau sekretaris jenderal membawahi Direktorat Perdata, Perdata Agama, Direktorat Tata Usaha Negara, Direktorat Pidana, Direktorat Hukum dan Peradilan, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, dan kelompok fungsional yang terdiri dari tenaga ahli dan justisial. Oke, kita akan berbicara mengenai MA di next slide. Nah, bagaimana sih MA saat ini? Kenapa kita harus membicarakan MA saat ini? Karena kan Mahkamah Agung ini salah satu peradilan yang memang harus masif dalam rekonstruksinya, dalam kepegawaiannya, dalam visi misinya gitu kan. Karena Mahkamah Agung ini adalah peradilan tertinggi gitu di negara kita. Nah, saat ini pada tahun 2007 Mahkamah Agung menetapkan Mahkamah Agung ditetapkan sebagai pilot project dengan Quick Wins yang meliputi transparansi putusan, pengembangan teknologi informasi, internalisasi kode etik dan pedoman perilaku hakim, sumber daya manusia, di mana di dalamnya juga terdapat analisa dan evaluasi pekerjaan, dan PNBP. Nah, pada tahun 2009, Mahkamah Agung juga mengembangkan cetak biru perbaruan Badan Peradilan 2010 sampai 2035 dengan visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Nah, ada hal yang menarik mengenai hal ini, di mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam cetak biru tersebut kan memerlukan semangat perubahan dalam diri setiap insan, di mana pada badan peradilan tersebut harus dilaksanakan 4 misi peradilan, yaitu pertama, menjaga kemandirian peradilan, yang kedua, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan, yang ketiga, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, yang keempat, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Nah, kita akan ke next slide terakhir. Nah, udah sampai di mana aja sih cetak biru perbaruan ini? Nah, cetak biru perbaruan badan peradilan yang digagas dari tahun 2010 sampai 2035 ini berisi langkah-langkah dan upaya untuk mewujudkan pengadilan unggul yang meliputi 7 area yang harus dikembangkan, yakni pertama, kepemimpinan dan manajemen pengadilan, yang kedua, kebijakan-kebijakan pengadilan, yang ketiga, SDM,
sarana prasarana dan anggaran, yang keempat, penyelenggaraan persidangan, yang kelima, kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan, yang keenam, pelayanan pengadilan dan yang terjangkau, dan yang ketujuh, kepercayaan dan keyakinan masyarakat kepada pengadilan. Nah, kita sampai di slide terakhir. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf, dan juga terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.